kakak ingat yang minggu lalu ngechat saya itu bukan? Iya kak, betul. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini ya kak, mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya kita kenal dan nyaman untuk bicara nanti. Nah, perkenalkan, nama saya Selinda Stephanie, bisa dipanggil Sevi, mungkin Kak Sevi atau Mbak Sevi senyamannya kakaknya aja. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara kak? Saya Fiona, makanya mungkin panggil saya Fiona juga. Oke, Kak Fiona ya. Kak Fiona, tadi kesininya ada kendala nggak kak? Mungkin macet kak, atau karena tadi juga mendung ya mungkin. Alhamdulillah sih nggak ada kendala, cuman ya emang tadi ada sedikit macet aja sih, cuman tentunya nggak yang begitu lama macet. Iya sih kak, soalnya ya siang-siang juga kadang macet karena Surabaya ya umumnya macet ya kak, pasti kendalanya macet kalau enggak ya mendung, hujan gitu, apalagi sekarang musimnya hujan juga ya. Oke, kalau boleh tahu jarak kesininya apakah jauh kak Fiona? Nggak begitu sih kak, palingnya 10 sampai 15 menit lah tadi naik motor. Oh, naik motor ya kak Fiona. Apakah tadi kesininya sendiri atau sama temen? Sendiri tadi aku naik ini sih, naik apa? Gojek gitu. Oh, ojek online ya. Oke, terus sibukan Mbak Fiona akhir-akhir ini ngapain? Sibukanku paling ya kuliah, kampus, terus kayak organisasi, terus kayak kerja kelompok gitu-gitu aja sih kak, kayak ya saya kan mahasiswa. Oh, berarti Mbak Fiona ini mahasiswa. Oke, berarti kesibukannya ya umumnya mahasiswa aja ya, kayak kuliah, nugas, pasti nugas sibuk banget ya Mbak Fiona. Oke, tadi kan Mbak Fiona bilang ya, Mbak Fiona mahasiswa nih. Mungkin Mbak Fiona ini lagi merantau atau memang warga lokal nih kak? Kebetulan aku merantau sih kak. Oh, Mbak Fiona berarti merantau. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Mbak? Aku dari Bogor. Dari Bogor. Jauh ya Mbak Fiona. Oke, udah Mbak Fiona udah berani sih ya merantau sendiri di Surabaya. Mungkin Mbak Fiona ngekos kah atau ada saudara di sini? Kebetulan aku kos di Surabaya. Oh, berarti Mbak Fiona berani banget sih ya di sini sendirian merantau. Oke, kalau boleh tahu Mbak Fiona ini kuliah semester berapa nih Mbak Fiona? Kebetulan aku lagi semester 3. Oh, semester 3. Semester 3 itu lumayan cukup hektik ya kak, apalagi tugasnya pasti banyak banget ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya mbak terkait nanti sesi konseling berikutnya ini saya akan menjelaskan dulu ya kak, mungkin nanti yang akan diterapkan di konseling kita pada hari ini. Nanti kita mungkin sekitar 30 menit durasinya. Mungkin kalau nanti tidak cukup, kita akan melakukan sesi konseling berikutnya yang nantinya kita akan jadwalkan lagi ya. Terus nantinya kita akan ada asas-asas nih kak, ada asas kerahasiaan. Nah, nanti saya berharap Mbak Fiona dapat terbuka kepada saya, jadi nanti kan bersifat rahasia ya konselingnya, jadi nggak akan saya sebarluaskan. Terus apakah Mbak Fiona kesininya ada paksaan dari orang lain atau dari Mbak Fiona sendiri? Kebetulan dari diri saya sendiri sih kak. Oke, berarti Mbak Fiona sudah sukarela ya. Oke, mungkin Mbak Fiona bisa jelasin nggak kayak keluhan apa aja? Apakah Mbak Fiona mau menceritakan tentang percintaan, kemana, atau keluarga? Gitu. Silakan. Gimana ya mbak, jadi kan saya tuh punya cowok, ini kayaknya lebih tentang percintaan sih. Jadi kan saya tuh punya cowoknya, tapi kayak saya tuh menjalani hubungan sama cowok itu tuh kayak akhir-akhir itu kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa capek, terus kayak ngerasa bingung itu sebenarnya ngapain sih, soalnya apa ya, saya tuh merasa ada yang aneh aja gitu di antara kita berdua di akhir-akhir ini. Oke, berarti Mbak Fiona lagi
Mbak Fiona sendiri? Gimana jelasinnya? Ini kan kayak mungkin kita kan sama-sama mahasiswa dan emang sama-sama semester 3 juga. Mungkin entah emang lagi sibuk-sibuknya ya akhir-akhir ini, jadi kayak komunikasi kita tuh udah kayak jarang banget. Terus kayak sekalinya komunikasi tuh apa ya, tapi kayak komunikasi tuh jarang banget. Kayak biasanya mungkin dulu tuh kan kayak misalnya mau ngapain tuh kayak ngabarin gitu ya Kak. Nah tapi sekarang tuh kayak ya udah paling kayak aku udah di kos ya, aku udah pulang, kayak udah kayak terbatas banget gitu buat komunikasinya. Terus biasanya tuh kita kayak dulu tuh ya sebelumnya kita tuh kayak selalu punya kegiatan rutin kayak setiap 1 minggu sekali itu kita selalu ketemu, entah ketemu doang atau ngobrol tentang ya. Tapi kayak sekarang minggu-minggu kemarin itu kita nggak pernah ketemu karena nggak tahu ya, soalnya dia tuh juga nggak bilang alasan dia sibuk apa. Jadi aku juga mau tanya juga belum tanya sih aku juga, karena itu aku mau nanya apa chatku yang sebelum-sebelumnya itu kayak gak dibalas-balas sama dia. Terus ya itu dia aku ngelakuin kayak capek aja gitu dia ngejalanin hubungannya. Oh, berarti Mbak Fiona ini lagi capek sama hubungan Mbak Fiona karena emang dari komunikasi kalian berdua itu kayak kurang gitu ya. Dan dia pun kayak kurang responsif juga. Mungkin Mbak Fiona pernah nggak sih kayak tanya sama dia kayak gimana, maksudnya kita tuh hubungannya tuh gimana jadinya kalau ya komunikasinya kayak kurang juga. Aku baru sempat tanya sih, karena akhir-akhir itu kita benar sibuk banget, masing-masing sibuk. Kayak chat aja tuh, kayak aku chat pagi, kadang sore atau malam belum balas sama dia. Dan aku mau nanya-nanya itu kayak nanti juga pasti dibalasnya lama gitu sih Kak. Jadi aku belum sempat tanya ke dia. Ya, mungkin apakah Mbak Fiona juga tahu kegiatan dari pacar Mbak Fiona tuh hari ini lagi apa, susah kayak ya dia ngabarin kah atau gimana? Kalau kegiatan sih yang aku tahu ya, mungkin kan dia sama-sama anak organisasi. Aku tahunya ya dia paling sibuknya organisasi aja gitu. Terus kalau kegiatan lainnya sih aku juga nggak begitu tahu ya, karena emang akhir-akhir ini kita kan juga jarang komunikasi itu, jadi aku juga susah tahu kayak kegiatan dia tuh sehari-hari itu kayak gimana kalau akhir-akhir ini kayak gitu. Mungkin dari selain dari komunikasi, apakah ada juga hal-hal lain yang membuat Mbak Fiona ini kayak merasa capek sama hubungan asmara Mbak Fiona? Sebenarnya ada sih, jadi kayak waktu belakangan hari ini, dia beberapa belakangan ini juga yang gue dia tuh sebelum kita komunikasinya agak kurang baik ya, jadi pas masih agak sedikit lebih baik, dia tuh pernah ngomongin saya. Jadi waktu itu dia bilangnya mau organisasi, ada rapat organisasi dari jam segini sampai jam segini, tapi ternyata dia kan saya tuh save nomor temannya juga kan, dan saya lihat dia tuh lagi kayak kumpul gitu sama teman kayak enggak yang teman kelasan banyak banget sih, kayak cuma beberapa, dan disitu ada kayak cewek-ceweknya juga, kayak entah kumpul apa gimana. Soalnya dia bilang ke saya itu ada rapat organisasi kawan, tapi pas saya lihat story temennya ternyata kayak lagi nongkrong gitu kayak di cafe gitu. Dan ya udah saya tanya dong, saya langsung tanya chat dia, saya pura-pura gak tahu sih, saya kayak kamu udah selesai kah rapatnya? Terus kata dia udah kan, saya udah nanya lagi. Terus kayak nanya kamu udah di kos atau belum? Dia bilang belum, nanti mau keluar dulu sama teman-teman. Ya udah kan, nanti saya nggak tanya-tanya lagi. Terus saya screenshot
tadi emang ada rapat kok, tapi rapatnya nggak jadi. Akhirnya teman-teman kelasan, teman circle itu ngajak main, ngajak nongkrong. Ya udah deh aku ikut gitu. Terus aku kayak ya kenapa nggak ngabarin gitu loh, kayak aku nggak jadi rapat ya, aku mau main sama temanku kayak gitu. Dan itu kayak aku kayak maksudnya kan komunikasi itu penting ya kak ya dalam hubungan. Jadi menurutku ya itu sih kayak gitu. Kenapa ya dia ngomong? Ya, saya paham betul sih Mbak, perasaan Mbak Fiona pasti kayak kecewa juga ya sama pacar Mbak Fiona. Terus berarti selain komunikasi nih, penyebabnya juga dari dia juga pernah bohong ke dia. Jadi Mbak Fiona itu kayak ngerasa lebih capeknya tuh double gitu, kayak berlari-larian dia bohong. Mungkin apakah ada juga kebohongan lain dari pacar Mbak Fiona atau hanya itu aja? Ada lagi sih kak, ini yang bohongnya banget sumpah. Aku sampai kayak Allah, emang pantas ya aku begini gitu. Jadi ada temanku itu tuh kayaknya dulunya tuh satu sekolah deh sama dia pas di SMA-nya. Terus pas kapan ya aku tuh lihat story temanku yang cewek ini tiba-tiba kayak ngepost tengah muka cowokku itu diposting story. Dan aku langsung kayak kok mereka berdua ada apa gitu. Terus aku nggak tanya tuh, aku cuma screenshot, aku simpan dulu, aku kirimin ke cowok itu. Terus aku tanya lah, aku tanya cowokku, kamu lagi di mana? Lagi di kos kok. Oh lagi di kos. Coba dong mau VC. Jangan di sini banyak teman-temanku. Saya lagi pada kumpul. Oh yaudah oke, karena pun kayak yaudah aku sama saya aja. Terus pas kapannya tuh aku tanya deh kayaknya, aku mulai play story temanku yang cewek itu cowokku ya gitu. Enggak, bukan kopi, mirip aja. Kata aku, oh kita cowokku soalnya yang mirip banget. Terus pas aku ngajak main cowokku itu, ya aku tanya lah pelan-pelan, aku tanya kayak waktu kalian dulu kamu main ya sama temenku yang ini? Enggak, kamu tuh dari mana gitu. Terus aku kasih tahu fotonya kan, kalau ini dia pasang story tuh. Terus kata dia enggak kok, itu karena kita nggak sengaja ketemu aja katanya. Jadi ya udah deh sekalian ngobrol gitu. Oke, yaudah kata aku ya, oh yaudah kalau emang nggak niatan dari awal buat main gitu, kalau nggak sengaja ketemu. Karena ya aku mikirnya gak mungkin juga teman itu apa ya, kayak suka sama cowokku, karena ya dia tahu tuh cowokku kayak gitu. Tapi pernah aku tuh kayak keciduk di HP-nya dia, tiba-tiba ada notif namanya tuh pokoknya nama temanku ini tuh kayak ada, sebenarnya nggak emang novel sih, cuman kayak dari notif chat itu kayak kamu masih sama Fiona tak? Aku di sini ya, kayak gitu. Aku kayak ini apaan maksudnya? Kok temenku tiba-tiba ngechat kayak gitu? Terus aku pura-pura nggak tahu aja sih, kayak ya udah gitu deh. Jadi sebenarnya aku sampai saat ini belum bilang ke dia, kalau belum nanya lah, belum nanya lebih jelasnya sebenarnya ada hubungan apa dia sama itu. Oke, berarti bukan hanya kebohongan yang awal Mbak Fiona ceritakan, tapi ini juga lebih kayak gongnya ya, lebih tepatnya kayak udah bohong kalau dia ketemuan sama teman Mbak Fiona. Apalagi pasti Mbak Fiona kayak merasa kecewanya tuh udah double banget, dan juga Mbak Fiona kayak merasa capek buat menjalani hubungannya sama pacar Mbak Fiona itu tadi. Mungkin apakah ada lagi
sejauh ini ya cuma itu aja sih, cuman kayak yang sama teman gue sebenarnya tanggung ya, cuman emang aku belum berani buat tanya langsung dan bahas lebih lanjut sama dia gitu. Mungkin apakah Mbak Fiona kayak udah tanya belum sama teman Mbak Fiona ini, kayak kamu ada hubungan apa sama pacarku atau gimana? Mungkin Aku belum sempat tanya beberapa temanku karena menurutku aku lebih prefer tanya langsung ke cowokku, karena ya apa ya, mungkin kayak lebih dia enak aja gitu aku tanya langsung ke cowokku daripada nanya ke temanku kayak gitu sih. wah, berarti kebohongannya itu udah setara paket lengkap banget ya kak, kayak nasi goreng spesial gitu ya, udah kayak bener-bener spesial dan banyak banget toppingnya, jadi banyak banget bohongnya. Ini sumpah sih kak, apa ya, aku tuh cari banget sih kayak menjalin hubungan ini. Maksudnya kayak apa ya, gue dicapai gitu oleh diri aku, tapi aku tuh gak bisa kayak buat menjalin hubungan ini gitu. Berarti kayak Mbak Fiona ini masih percaya ya sama pacar Mbak Fiona ini, kayak mungkin kan Mbak Fiona tadi juga bilang ya masih belum bisa untuk mengakhiri hubungan Mbak Fiona ini tadi. Iya, aku masih kayak masih percaya sama kayak mikir nanti juga pasti dia berubah kayak gitu, jadi aku kayak belum berani buat ngelakuin gimana ya sama dia. Berarti Mbak Fiona ini percaya banget kayak pacar Mbak Fiona ini benar-benar kayak bakal berubah gitu ya. Tapi kalau misalkan pacar Mbak Fiona nggak berubah, Mbak Fiona gimana? Aku bingung sih kak, soalnya apa ya, kayaknya kalau dia nggak berubah masih aku maafin deh kalau yang buat sekali ini. Berarti Mbak Fiona benar-benar masih percaya ya sama pacar Mbak Fiona tersebut. Mungkin apa sih yang membuat Mbak Fiona ini benar-benar percaya sama pacar Mbak Fiona tersebut? Soalnya apa ya kak, dia tuh baik baik. Ya, sebenarnya baik. Kan baik itu banyak banget konteksnya ya, cuma menurutku dia tuh baik banget. Terus kayak orang tua itu juga udah kenal sama aku. Terus ibu itu beneran baik banget sama aku, kayak apa ya, beneran perhatian banget deh sama aku. Apalagi kan aku rantauan jauh gitu ya kak ya, sedangkan dia emang rantau juga tapi masih daerah Jawa Timur, masih jauh aku. Jadi kalau setiap dia pulang, terus dia tuh selalu bawa makanan, dia bilang kayak ini titipan dari ibu. Itu kan kayak aku kayak sebagai anak aku kayak yang merasa sangat diperhatikan gitu loh. Terus ini kayak keluarga itu welcome sama aku. Terus dia juga kalau misalnya aku lagi kayak kesusahan di kantor dan di kos apa gitu, dia kayak suka bantuin aku juga. Ini apa yang merasa ya apa ya, dengan hadirnya dia tuh apa ya, berarti banget gitu buat aku. Berarti Mbak Fiona ini percaya sama pacar Mbak Fiona karena dia itu emang baik, keluarganya juga baik. Mungkin dari keluarganya itu sayang lah ya, kayak sayang sama Mbak Fiona. Kadang kalau misalkan dia baru balik dari kampung halamannya itu pasti dibawain oleh-oleh. Mungkin keluarganya itu kayak sayang banget sama Mbak Fiona gitu ya. Berarti walaupun Mbak Fiona ini udah disakitin dan dibohongin, tapi Mbak Fiona masih kayak belum terpikirkan buat mengakhiri hubungan Mbak Fiona ini. Jadi Mbak Fiona ini kayak masih percaya, terus ya mungkin Mbak Fiona kayak kecintaan sendiri gitu ya. Gimana ya pak, soalnya kayak dia tuh tipe aku banget kan. Jadi aku kayak masih buta gitu sama sikap-sikap dia yang sebenarnya tuh nyakitin aku gitu. Berarti emang Mbak Fiona ini kayak bener-bener bucin gitu ya sama dia. Mungkin kalau boleh tahu nih, apakah ada sikap dia yang mungkin masih ada harapan buat mencintai Mbak Fiona atau enggak? Sebenarnya ada sih, walaupun cuma pada konsep sih ya, kayak
waktu itu di kalau nggak salah, walaupun komunikasi kita jelek, dia tuh tahu deh dari temennya kalau aku tuh pingsan pas di kampus. Aku pingsan, terus si temennya itu kayaknya dia lebih temen deh, karena kan temen kita di jalan gitu. Kayak temennya itu bilang ke dia, terus tiba-tiba dia tuh ngechat kayak di poin dia yang bilang ke bawah ya, nah itu di tempat kos, di tempat kos kan kayak tempat paket itu. Nah di tempat paket itu udah ada makanan sama obat. Itu kan kayak langsung, ya Allah, apalagi sih ini tuh masih ada yang hal itu kayak yang ternyata dia masih seperhatian itu sama aku. Itu kayak mungkin dia bisa berubah lah gitu. Mungkin kejadian itu sebelum dia bohong atau sesudah dia bohong? Sesudah dia bohong, karena kan aku belum tanya yang kejadian itu. Terus emang pas komunikasi kita yang lagi jelek ini, yang belum ini, saya kan sempat pingsan dari kampus. Nah, pas kejadian pokoknya yang komunikasi kita jelek itu dia kayak masih apa ya, masih perhatian lah sama aku saat aku lagi sakit. Berarti walaupun dia sudah terlihat dia itu bohong, terus membuat Mbak Firna kecewa lah intinya, tapi ya tetap ada harapan ya, kayak itu tadi yang Mbak Firna ceritakan ya, kayak waktu Mbak Firna pingsan sakit itu dia masih perhatian, kayak ngasih obat, makanan gitu ya. Jadi itu yang bikin aku mikir kayak kayak masih belum bisa gitu kalau buat ngerti hubungan sama dia gitu. Mungkin apa sih yang di benak Mbak Fiona ini kayak masih bisa bertahan itu karena apa? Ya kita dikatakan perhatian lagi. Nah aku mikir tuh kalau dia masih perhatian sama aku, berarti dia masih sayang lah sama aku kayak gitu. Oke, berarti Mbak Fiona ini bertahan karena emang kalau misalkan ya walaupun dia bohong, tapi ya dia masih ada effort sedikit lah buat Mbak Fiona gitu ya. Iya, kayak gitu kan. Iya. Ya, jadi sampai saat ini aku masih bertahan dan walaupun capek ya. Oke, mungkin ada nggak pikiran Mbak Fiona kayak gimana ya? Aku tuh nggak cukup baik buat orang lain atau gimana? Mungkin ada nggak di pikiran Mbak Fiona yang kayak gitu? Sebenarnya ada sikap pasti dia main lawan itu kok sedikit kayak sebenarnya apa sih kurangnya aku, kayak di mata dia itu apa kurangnya aku, terus kenapa kok dia bohong sama aku, kayak main itu malah sama temen-temenku gitu. Jadi kayak sakit itu sebenarnya lebih gitu. Ya itu paling kayak pikiran-pikiran apa aku nggak pantas ya, atau dia bosen ya sama aku, atau ada yang salah sama diri aku yang dia nggak suka atau gimana. Jadi berpikiran kayak gitu sih sebenarnya. Oke, berarti Mbak Fiona juga ada di pikiran Mbak Fiona tuh kayak aku tuh nggak cukup baik buat dia. Terus Mbak Fiona juga sempat mikir kayak kok malah dia main sama cewek lain, apalagi itu teman Mbak Fiona. Pasti itu kayak membuat Mbak Fiona itu kayak beban pikiran juga ya. Iya, jadi itu yang apa ya, kayak bikin aku pikiran terus menerus sih sebenarnya. Walaupun kelihatannya aku fine aja kayak hubungan sama dia, ya sebenarnya ya di dia aku tuh kayak oh dia bohongin aku, apa yang salah sama dia aku, apa yang kurang sama dia aku. Terus aku tuh ngerasa ya, apalagi aku di kantor sebenarnya otomatis jauh dari orang tua aku, jadi kayak ketemu sama orang yang sayang dan cinta sama aku, merasa kayak apa ya, kayak merasa aman aja gitu sebenarnya masalah ini, kayak merasa disayang dan dicinta banget gitu, dan merasa kayak nggak ada rasa sayang dan cinta yang mungkin aku bisa temuin di sekarang. Berarti Mbak Fiona ini kayak merasa punya gimana ya, kayak keyakinan
juga ya. Iya bisa dibilang sih, nah sebenarnya ya aku punya teman kok memang, cuman kadang emang ada suatu aku yang kayak teman-temanku juga kan sibuk ya sama kesibukannya masing-masing, dan aku juga kayak gitu ya seseorang lah aku kayak tahu berbagi cerita atau kayak gimana gitu. Tapi tadi kan Mbak Fiona juga takut ditinggalin sama pacar Mbak Fiona. Tapi kan tadi Mbak Fiona juga sering ditinggalin ya, kayak dia sendiri, terus kayak banyak kesibukan lain yang kayak organisasi tadi, terus juga hilang kabarnya. Terus Mbak Fiona gimana perasaannya kalau misalkan dia kayak gitu? Sebenarnya capek sama kesal juga sih kayaknya. Kalau dia lagi sibuk sama kegiatannya juga, tapi aku lebih sering kayak makluminya sih kayak udah dia juga punya kesibukan yang maksudnya nggak ngekang banget juga, cuman kadang emang ada suatu waktu tuh kayak dia sibuk banget ya, kayak perasaan yang timbul kayak gitu sih. Oh dia sibuk banget ya, kok dia nggak ngabarin aku. Oke, berarti ya terus gimana? Kan sama aja ya Mbak Fiona kayak ngerasa sendirian gitu kalau sama dia juga hilang kabarnya, terus ya kayak nggak punya pacar ya sih Mbak Fiona. Kalau kayak gitu juga sama aja. Kalau semisal Mbak Fiona kayak gitu, ada nggak pikiran kalau pengen mengakhiri hubungan dengan Anda? Sebenarnya kadang ada terlintas kayak apa aku putus aja ya sama cowokku, tapi aku kadang mikir lagi nggak apa-apa, nanti juga dia kalau udah kasih aku pasti ngabarin aku, jadi aku buat alihin kayak entah baca buku atau mungkin cari kesibukan lain yang biar nggak ingat sama dia terus. Oke, berarti sebenarnya Mbak Fiona juga ya ada benar Mbak Fiona kayak ya mengakhiri hubungan, tapi ya kembali lagi karena tadi Mbak Fiona juga bilang dia baik dan sebagainya, itu yang membuat Mbak Fiona kayak mempertahankan hubungan Mbak Fiona tadi ya. Tapi kalau misalkan ada nggak effort dia yang kayak benar-benar nyata, kayak benar-benar effortnya tuh besar banget buat Mbak Fiona? Ini karena maksudnya pas komunikasi kita lagi buruk atau selama menjalin hubungan selanjutnya? Pas komunikasi Mbak Fiona buruk tadi. Sebenarnya sih ini pernah sih sekali sama dia, itu pas udah lama sih, jadi itu kalau nggak salah pokoknya kayak apa itu nggak bisa dihubungin lah, tapi dia tuh kayak sampai meminjam HP temannya buat hubungin saya. Menurut saya sih itu effort ya, kenapa? Karena ya dengan dia menghubungi saya lewat HP temannya itu berarti dia masih kayak apa ya, perhatian atau kayak peduli lah sama saya. Berarti memang ada ya kayak effortnya dia buat ngabarin juga. Tapi juga mungkin ada nggak situasi yang kayak kalau dia marah-marah atau gimana sampai yang membuat Mbak Fiona ini sakit hati, itu ada nggak? Sebenarnya kalau marah-marah nggak ada sih, karena memang dia tipikal bukan yang marah ya, cuman kalau bohong-bohongnya itu sih, kalau marah sih dia sebenarnya nggak pernah menunjukkan amarahnya langsung ke saya gitu, cuman lebih sering kayak bohongnya itu. Tapi mungkin Mbak Fiona kayak terpikirkan nggak kalau bohong dalam hubungan itu udah benar-benar yang kayak fatal di hubungan kita? Ada nggak terpikirkan kayak gitu? Sebenarnya ada, tapi oh ya kali emang aku yang belum sadar diri aja kali ya, dan masih kecintaan sama cowokku, jadi pernah ada kayak pikiran dia udah bohong sama aku, kayak sudah jadi kayak nyakitin aku gitu, tapi tetap aja gitu nanti aku kayak menjalani lagi, tetap apa ya, tetap kayak biasa aja gitu menjalani hubungan sama dia, walaupun kayak di dalam hati itu kayak capek banget ya.
jadinya overthinking, terus juga kayak gimana ya, pastinya juga kecewa, terus karena dia nggak ngasih kabar. Ih, komplit banget ya kak, kayak restoran all you can eat gitu. Semuanya ada, kayak kecewanya ada, sedihnya ada, terus overthinkingnya juga ada. Ya bisa dibilang gitu sih kak. Tapi ya sakit hatinya ya unlimited juga ya kak. Oke. Ya mungkin Mbak Fiona juga mungkin udah merasa benar-benar capek ya kalau misalkan dia benar-benar hilang kabar, gak ada kabar juga, terus hilang-hilangan. Apalagi Mbak Fiona juga kadang lihat dia di postingan story teman-temannya atau teman-teman Mbak Fiona juga, kadang itu makin lebih sakit hati gitu. Yes, saya paham betul ya perasaan Mbak Fiona, pasti kecewa banget sama dia, tapi Mbak Fiona juga masih cinta ya. Ya gimana ya kak? Susah sih kak buat ya namanya juga masih gitu sih. Oke, berarti Mbak Fiona ini ya capek aja tapi juga masih mengulangi hal yang sama juga ya. Ya juga gitu sih kak. Oke, mungkin kita coba contohkan perumpamaan aja ya kak. Semisal nih Kak Fiona punya sendal jepit, tapi sendal jepitnya itu udah putus jadinya. Nah, Kak Fiona lebih pilih ganti atau tetap pakai yang lama? Ganti sih kak yang baru. Oke, berarti Mbak Fiona lebih milih ganti sendal tersebut ya. Nah, coba kalau kita terapkan di sendal jepit tersebut ya. Kalau misalnya sendal jepit itu pacar Kak Fiona yang udah ngebohongin Kak Fiona, terus gak bilang kabar, gak pernah ngabarin Mbak Fiona, kayak ngebiarin Mbak Fiona itu kesepian, terus juga kayak apalagi tadi juga ada dikasih selingkuh juga. Mungkin Mbak Fiona lebih baik ganti atau tetap stay sama pacar Fiona? Bedanya sulit ya kak. Sebenarnya ganti sih. Kita apa ya kak? Saat ini saya belum nemuin cowok yang kayak cowok saya. Jadi kayak saya masih sulit buat ngelepasin cowok saya itu. Jadi kayak tahu sih kayak kan masih cinta banget gitu sama cowok yang saya. Oke, berarti kalau misalkan itu diterapkan di pacar Kak Fiona tetap memilih pacar Kak Fiona ya, nggak mau ganti yang baru ya. Oke, kita perumpamaan lagi. Misalkan ada apel busuk dan banyak ulat, dan di sampingnya ada apel yang bagus, mulus, dan merah. Kak Fiona pilih yang mana? Yang kiri atau yang bagus? Nah, misalkan kita coba terapkan di pacar Kak Fiona ya. Ini adalah pacar Kak Fiona. Dia udah bohong, terus juga kayak bener-bener red flag lah. Nah, yang satunya adalah cowok green flag yang mungkin teman Mbak Fiona atau cutting atau apa yang green flag. Kak Fiona bilang Yang bagus sih kak. Yang baik lah yang green flag. Oke, berarti Kak Fiona memilih yang green flag ya. Tapi kalau misalkan Mbak Fiona melihat pacar Kak Fiona ini lebih ke green flag atau red flag? 50% sih karena kayak ada situasi yang dia tuh red flag banget, ada situasi yang dia green flag banget gitu. Oke, berarti Mbak Fiona merasa kalau pacar Mbak Fiona ini masih green flag ya. Berarti kayak ya 50-50, kayak setengah-setengah lah ya. Dia juga red flag, tapi dia kadang
cowok yang lebih baik daripada pacar Kak Fiona itu tadi? Sebenarnya kadang ada terlintas kayak pengen hubungan dan yaudah kita akhir hubungan dan yaudah gitu lah masing-masing gitu daripada capek. Tapi kadang di satu sisi juga kalau dia yang masih baik banget tuh aku masih kayak ada buta lagi gitu, kayak nggak mau pisah sama dia gitu. Oke, berarti Mbak Fiona ada terlintas pikiran pengen lah cari cowok yang lebih baik daripada pacar Kak Fiona, tapi ya balik lagi Kak Fiona masih cinta dan juga percaya sama pacar Kak Fiona tersebut ya. Oke, kalau misalkan Kak Fiona melihat ada satu ikan busuk dan juga banyak beribu-ribu ikan yang bagus, Kak Fiona memilih yang mana? Yang banyak yang bagus kan. Kalau begitu mungkin Kak Fiona kan juga melihat ya banyak sekali cowok yang lebih baik daripada cowok Kak Fiona. Mungkin Kak Fiona juga ada nggak sih kayak yang lagi ngedeketin Kak Fiona juga, atau mungkin yang lebih baik gitu, ada? Sebenarnya ada sih Kak, emang belum aku respon begitu baik, cuman ya ada sih. Dan kelihatannya dia green flag sih. Terus dari kayak aku tahu kan kayak sekilas tentang dia lah gitu kehidupannya, ya green flag sih dibanding cowok ini. Tapi Kak Fiona masih tetap Ya meskipun bisa ngelepasin cowok. baik. Berarti mungkin Kak Fiona tadi kan bilang ya di awal kalau soal Kak Fiona belum tanya lagi nih kejelasan yang Kak Fiona tadi mempergoki pacar Kak Fiona yang lagi jalan sama teman Kak Fiona itu tadi. Mungkin Kak Fiona nanti bisa coba buat kayak tanya, atau mungkin Kak Fiona mungkin mau tanya kayak gimana? Ya sih Kak, mungkin nanti aku bakal coba terkait yang dia jalan sama temen ibu dan kayak rasanya sih lebih kayak ini bener atau enggak, terus hubungan kita ke depannya kayak gimana. Tahu kalau misalnya dia masih kayak bertele-tele, mungkin nanti aku yang mencoba buat mengakhiri hubungan. Oke, berarti Mbak Fiona sudah kayak terfikirkan kembali pikiran yang Mbak Fiona tadi ingin mengakhiri hubungan itu tadi ya. Mungkin kalau misalkan pacar Kak Fiona ini memang sudah mengakui bahwa itu dia, Kak Fiona gimana? Ya mau nggak mau, walaupun berat kayaknya aku bakal coba buat akhiri hubungan sama dia sih. Karena ya mau nggak mau itu udah fatal banget sih menurut aku. Oke, berarti Kak Fiona sudah mungkin sadar ya daripada di awal sesi tersebut Kak Fiona masih kayak denial, kayak gimana ya, kayak belum percaya lah intinya gitu. Oke, kalau sekarang gimana kalau misalkan kita coba ubah pikiran Kak Fiona yang tadinya kayak belum mau mutusin dia, tapi sekarang udah pengen mutusin dia, mungkin gimana kayak kalimat yang ada di pikiran Kak? Ini aku bakal coba kayak aku bakal pengen ini buat berbicara sama dia dan mengakhiri hubungan ini. Oke, berarti Kak Fiona sudah kayak lebih memahami diri Kak Fiona sendiri ya. Dari tadi awal sesi Kak Fiona kan kayak masih belum percaya kalau misalkan dia itu nyakitin perasaan Kak Fiona. Oke, itu udah cukup baik nih Kak daripada di sesi awal tadi. Oke, mungkin ada nggak kayak motivasi Kak Fiona buat kayak bangkit
bangkit dari kayak keterpurukan yang Kak Fiona disakitin sama cowok itu tadi? Ada sih kawan kayak ya mau gak mau aku harus tetap tumbuh dan berkembang dengan baik gitu, walaupun nantinya udah gak sama dia. Oke, mungkin adakah kayak Mbak Fiona masih terpikirkan kalau misalkan dia itu baik atau kayak aku masih percaya sama dia atau gimana? Nah mungkin sulit sih, tapi mungkin dia udah gak begitu percaya sih kalau misalkan nanti dia udah mau itu dirinya pas jalan sama temen. Oke, berarti Kak Fiona mau kayak memastikan dulu ya, mau cari tahu dulu lah ya, kayak gimana dia, apakah benar itu dia atau enggak. Kalau misalkan itu bukan dia, Kak Fiona masih mau lanjutkan juga, atau mungkin dari kebohongan dia itu juga udah fatal menurut Kak Fiona, yang benar-benar kayak bikin sakit hati Kak Fiona. Kayaknya gak bakal lanjut sih Kak, karena rasa aku udah capek banget sih, dan juga kasih pengen berantakan, itu kayak ya udah capek banget gitu buat jalan lagi. Jadi kayaknya gak diakhiri sih. Berarti Kak Fiona sudah mau berani untuk mengakhiri hubungan yang tidak ada komunikasi yang baik, dan juga Kak Fiona juga pernah dibohongin yang kayak menurut saya sangat fatal ya. Menurut Kak Fiona tadi juga gong banget gitu tadi. Oke, berarti Kak Fiona udah cukup baik untuk ya kayak perasaan saya juga ya dari sih dari tadi kakak tanya sebenarnya dengan itu tuh kayak saya buat terbuka gitu pikiran saya. Ya juga sih. Berarti Kak Fiona sudah cukup menyadari ya. Oke, baik, berarti mungkin dapat kita simpulkan ya Kak, dari sesi konseling kita hari ini nih, yang tadinya Kak Fiona kayak denial sama perasaan Kak Fiona sendiri, terus ya yang tadi pacar Kak Fiona ngebohongin Kak Fiona, terus hubungan Kak Fiona juga kurang baik juga ya. Itu Kak Fiona mungkin sekarang sudah lebih menyadari bahwa itu lebih jadi menyakiti di Kak Fiona sendiri. Terus Kak Fiona sekarang juga lebih memahami perasaan Kak Fiona sendiri sudah sadar. Mungkin gimana nih Kak? Ya, alhamdulillah sekali juga lebih terbuka juga ya. Udah cukup sih kesadaran juga gitu sama menjadi untuk alam untuk masih lumayan. Akhirnya aku merasa ya juga ya. Jadi baik Kak Fiona sudah cukup mengerti perasaan Kak Fiona sendiri ya, sudah tidak mau melukai perasaan Kak Fiona sendiri lah ya. Oke, saya mau kasih PR nih buat Kak Fiona yang tadi yang Kak Fiona harus mengkomunikasikan lagi yang terkait penjelasan lah ya, gimana pacar Kak Fiona, apakah itu benar pacar Kak Fiona atau bukan. Terus Kak Fiona juga nantinya membicarakan soal gimana nih hubungan Kak Fiona, apakah lanjut atau tidak sama pacar Kak Fiona. Nah, nanti perkembangannya kita bakal ceritakan ya Kak di sesi konseling berikutnya ya, supaya kita tahu gimana perkembangan Kak Fiona, gimana Kak Fiona sudah melepas perasaan Kak Fiona tersebut atau tidak. Oke, dan ini ada lembar evaluasi nih Kak buat sesi konseling hari ini, apakah ada kurangnya atau tidak. Jadi Kak Fiona mengevaluasi gimana saya
Oke, baik Kak. Makasih ya Kak. Terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita. Terus Kak juga sudah mulai terbuka kepada saya. Terima kasih ya Kak Nina. Makasih banget Kak.